Mengejutkan permintaan Wardatina Mawa kepada Insanul Fahmi jika ingin berdamai, Mawa meminta 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Insanul jika mau berdamai. Syarat tersebut disampaikan Mawa kepada Insanul ketika keduanya berhasil dipertemukan oleh kuasa hukum mereka di kantor pengacara Mawa di Bilangan Tomang, Jakarta Barat. Pembicaraan Insanul dan Mawa ketika itu disaksikan oleh keluarga Mawa seperti ayah dan juga kakak kandung dan adik iparnya. Yang lebih mengharukan adalah ketika Insanul bertemu anaknya setelah 3 bulan berpisah. Insanul rupanya telah menyiapkan hadiah untuk anaknya. Lantas, seperti apa pertemuan yang mengharu biru tersebut? Apa saja syarat yang disampaikan Mawa? Dan seperti apa respon Insanul atas persyaratan Mawa tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara panas antara Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi tampaknya mulai terurai. Melalui kuasa hukum Insanul Fahmi, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Wardatina Mawa di kantor kuasa hukum Mawa di kawasan Tomang, Jakarta Barat untuk membahas soal perdamaian. Dalam pertemuan tersebut hadir keluarga Mawa seperti ayahnya dan juga kakak kandung dan juga kakak iparnya. Dalam pertemuan tersebut, Insanul dan Mawa ngobrol 4 mata disaksikan oleh keluarga Mawa dan kuasa hukum kedua pihak. Kalau melihat hasil dari postingan dari Mawa sendiri atau mungkin dari kuasa hukumnya kan menyatakan bahwa memang dia tidak menutup pintu lah buat bisa ketemu anak pertama. Yang kedua, dia juga mau ketemu tapi lewat lawyernya atau lewat keluarganya. Nah, kebetulan saya tim berusaha membuka komunikasi dengan pengacaranya nih kemarin. Ngobrol lah, say hello dulu. Begitu say hello, disambut bagus, sambut baik. Dia mau akhirnya, mau untuk mempertemukan Mawa sama Insanul. Nah disitulah poin penting yang akhirnya kita dapat hari, dimana tuh pada waktu hari Kamis itu jam 10.30 saya sampai. Kebetulan Mawa udah sampai di kantornya pengacaranya di daerah Tomang kan. Semua dikumpulkan di ruang meeting ya. Semua dikumpulkan di ruang meeting. Jadi di sini ada Mawa di depannya Insanul ada pada depan. Di sampingnya Mawa tuh ada kakak iparnya yang perempuan. Terus ada lagi kakak kandungnya, 2 orang kakak kandungnya yang laki-laki. Di depannya persis tuh Insanul. Jadi Insanul ada hadapan dengan Mawa. Di sampingnya saya. Terus ada lagi lawyernya. Lawyernya ada Bang Praja, ada juga Bang Fadlan ya. Jadi 2 nih. 2 lawyernya dari Mawa. 1 saya, lawyernya dari Insanul dan juga keluarganya dari Mawa. Jadi semuanya itu hadir di dalam satu meja, akhirnya ngobrol. Jadi Mawa nggak mau ketemu 4 mata, nggak mau, maunya dihadirin, disaksikan oleh saksi-saksi ataupun lawyer yang hadir pada waktu kemarin ya. Kalau ngobrol Mawa ya ngobrol, tapi ada orang yang melihat gitu. Jadi ngobrolnya nggak 4 mata sama Insanul. Jadi kita juga dengerin Mawa ngobrolnya semua. Pembicaraannya juga saya denger gitu kan. Tahu. Tapi kita nggak sama-sama pasif nih. Dari awal udah bicara nih. Bahwa kita nggak ada intervensi, nggak ada apa. Kita dengerin aja. Jadi kita menjadi pendengar aja. Dalam momen pertemuan tersebut, Mawa pun mengajukan 2 syarat kepada Insanul jika mau berdamai.
Dua syarat tersebut yaitu Mawa ingin agar Insanul meminta maaf kepadanya dengan tulus. Kemudian syarat yang kedua, Insanul juga diminta Mawa untuk menunjukkan bukti-bukti pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inarah. Menurut kuasa hukumnya, Insanul Fahmi bersedia memenuhi kedua syarat dari Mawa tersebut. Insanul pun berencana akan memenuhi kedua syarat itu secepatnya. Nah, kebetulan ada syarat-syarat yang disampaikan oleh Mawa, dia nggak mau dipublish agar proses pertemuan dan pembicaraannya itu Bagus tidak juga sih, Mawa. ada yang digoreng-goreng, tidak ada salah persepsi dan lain-lain. Ini ada bagusnya sebenarnya, karena memang ini kan masalah privasi kan. Akhirnya kita sama-sama menghargai, tidak ada video, tidak ada foto, kita duduk bareng. Nah, begitu duduk bareng, Insanul dan Mawa sama-sama interaksi berbicara mengenai proses kejadian dari mulai adanya CCTV, dia buat laporan sampai dengan dia memberikan dua syarat. Yaitu syarat pertama adalah dia harus minta maaf nih karena dipublish lah macam-macam kakaknya, keluarganya, ada ibunya atau bapaknya Mawa dan keluarganya lah, pokoknya dia merasa nama baiknya tercemar, ataupun dia minta agar Insanul bisa minta maaf. Terus saya langsung tanya, Insanul gimana, sanggup nggak? Sanggup, saya mau minta maaf secara terbuka. Ya udah, nanti diatur waktunya kapan untuk bisa memberikan statement ke media bahwa dia akan minta maaf gitu. Itu aja. Terus yang kedua, dia mau tahu nikah siri ini benar ada nggak gitu lah. Apa yang bisa membuktikan bahwa nikah siri itu ada? Tolong sampaikan ke lawyernya. Akhirnya kita tadi udah ngobrol juga sama lawyer. Kita pastikan waktunya di Selasa atau Rabu, gitu loh. Selasa atau Rabu ini agar bisa kita adakan pertemuan untuk memberikan bukti-buktinya, memperlihatkan bukti-buktinya. Jadi itu sih poinnya. Jadi dua syarat ini Insanul penuhin dulu. Karena suatu langkah yang dimana Mawa juga mungkin akan mempertimbangkan, tapi balik lagi semua kan keputusan juga dari Mawa. Tapi dalam hal ini kenapa Insanul melakukan ini? Karena masih ada rasa, pertama menyesal, yang kedua rasa cinta dan sayangnya sama Mawa dan anaknya. Nah, itu yang memberatkan dia untuk bisa melakukan pisah, gitu loh. Ayo balik lagi, semua itu haknya Mawa untuk bisa menerima atau tidak, atau seperti apa, atau ada syarat-syarat tertentu. Saya juga nggak bisa tahu dalam hal ini, karena ini kan benar-benar ya, ini kan rumah tangga. Jadi saya tidak mencampuri urusan yang hal-hal yang sensitif ya. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Insanul Fahmi sempat membawakan hadiah untuk anaknya. Momen pertemuan ayah dan anak tersebut terbilang mengharukan karena bisa bertemu lagi dengan anaknya setelah 3 bulan berpisah. Seperti inilah momen haru biru Insanul bawakan hadiah untuk anaknya yang sempat terekam oleh kamera tim kuasa hukum Insanul Fahmi. Itu mainan tuh, dua mainan. Momen haru biru pertemuan Insanul dengan anaknya juga diceritakan oleh kuasa hukumnya. Rupanya sebelum berangkat ke kantor kuasa hukum Mawa, Insanul terlebih dahulu membelikan hadiah untuk anaknya. Setiba di halaman kuasa hukum Mawa, Insanul pun bergegas menghampiri, memeluk anaknya dan memberikan hadiah yang dibelinya. Seperti ini pula penjelasan kuasa hukum Insanul Fahmi terkait momen haru biru tersebut. Sebelum kita menuju ke kantornya, Insanul beliin mainan dulu nih buat anaknya, bawain mainan. Nah, terus begitu dia bawa mainan itu, dia pikir anaknya kan udah ada di mana, di dalam kantor pengacaranya Mawa. Ternyata anaknya masih di dalam mobil. Kita sempat abadikan tuh momen pada waktu
turun dari mobil, terus sampai akhirnya dipanggil lah anaknya Insanul tuh dari mobil, abati, terus dia langsung kaget. Disitulah pecah nih langsung semacam apa namanya, ya inilah namanya rasa kangen ya seorang anak. Langsung dipeluk, dikasih mainan, anaknya seneng banget tuh. Langsung dicium, terus bareng-bareng lah ke dalam. Tapi Mawa akhirnya turun duluan, masuk ke dalam kantor, terus langsung naik ke atas dulu, karena kita masih ngobrol dulu nih sama antar pengacara nih. Ngobrol maksud dan tujuan, serta bagaimana nanti prosesi pertemuannya. Kita nih lagi berbicara ya, lagi ngobrol serius ya antara Mawa dan Insanul nih ngobrol. Kita sebagai pendengar, tiba-tiba anaknya datang, terus langsung manggilin Baiti, turunlah dia dari lewat kolong meja. Dia nyamperin Insanul, terus dipeluk sama dia, diciumin sama anaknya. Disitulah nangisnya Insanul. Nangisnya cukup deras banget ya. Saya ngelihat dan semuanya tuh nyaksiin benar-benar terharu. Disitulah momen yang paling terharu ya yang saya lihat gitu. Jadi kita lagi ngobrol, tiba-tiba menyaksikan itu gitu kan. Itu yang momen yang paling terharu ya dilihat sama semua ya tentu gitu. Jadi dipeluknya erat karena 3 bulan ternyata tidak ketemu nih sama anaknya. Di sisi lain, Wardatina Mawa juga menyayangkan sikap Inara Rusli. Lantas, seperti apa Mawa menghadapi Inara Rusli yang di matanya tidak sesuai antara yang dikatakan dan kenyataannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Wardatina Mawa sebelumnya telah menolak perdamaian atau restoratif justice dengan Inara Rusli. Hal itu disusul dengan sikap dari pihak kuasa hukum Mawa yang berharap agar Polda Metro Jaya segera melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan. Apalagi menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, dalam laporan polisi Wardatina Mawa atas Inara dan Insanul Fahmi, unsur pidananya sudah terpenuhi. Dan kliennya serta sejumlah saksi akan dipanggil lagi untuk diperiksa setelah kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dengan ditolaknya permohonan restoratif justice, ya kami berharap memang penyidik Polda Metro segera melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan. Kami berharap itu dilakukan dalam waktu dekat supaya status ini sudah naik sidik dan bisa berjalan lagi. Pemanggilan lagi ini kan kalau nanti sudah naik ke status penyidikan ini, karena sekarang kami dalam posisi menunggu gelar perkara. Setelah tadi ditolaknya restoratif justice, ya kami memohon kepada penyidik untuk segera melakukan gelar perkara. Mungkin setelah naik statusnya ke penyidikan, baru nanti akan dipanggil lagi para saksi-saksi itu, termasuk Mawa. Kuasa hukum Wardatina Mawa juga menjelaskan tanggapan kliennya usai Inara Rusli muncul di hadapan publik. Pihak Wardatina Mawa mengungkap belum terjadi komunikasi antara pihaknya dengan pihak Inara Rusli. Bahkan untuk dilakukan pertemuan dengan Inara Rusli, bagi Wardatina Mawa masih sangat sulit. Karena Wardatina Mawa merasa dirinya tersakiti oleh perbuatan dan kata-kata Inara Rusli. Kuasa hukum Wardatina Mawa menyayangkan sikap Inara Rusli yang tidak ada kesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Artinya, Wardatina Mawa rupanya belum melihat keseriusan, itikat baik, dan ketulusan Inara Rusli untuk meminta maaf kepada dirinya. Pada prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah gitu. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau
bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan proses. Ya memang belum ada. Jadi memang makanya itu pihak mungkin dari Mbak Mawa juga masih menilai keseriusan dalam meminta maaf, mungkin masih melihat etikat baiknya gitu, ketulusannya dalam meminta maaf. Jadi memang untuk saat ini masih belum bisa melakukan pertemuan atau membahas apapun itu. Harus diiringi dengan tindakan nyatanya lah, yang memang terlihat lah itu. Memang sampai sekarang menurut dari Mbak Mawa sepertinya belum terlihat keseriusan atau etikat baiknya lah. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman menyebutkan bahwa Inara terlalu terburu-buru. Lantas, seperti apa usulan Ustadz Dery Sulaiman tentang sikap Inara Rusli tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, ketika prahara hukum antara Wardatina Mawa versus Inara Rusli dan Insanul Fahmi masih bergulir, sikap mengejutkan Inara yang minta kepada Wardatina Mawa untuk mengisbatkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi mendapat tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mengatakan bahwa isbat pernikahan bisa dilakukan kalau ada izin dari istri pertama jika si pria sudah menikah sebelumnya. Karena adanya restu dari istri pertama menjadi salah satu syarat diberikannya surat pernikahan yang kedua dari KUA. Hanya dengan prosedur itu, seseorang bisa masuk ke dalam rumah tangga orang dan tidak merusak tatanan yang ada atau tidak menimbulkan masalah. Karena hal itu sudah ada ketentuannya dalam agama Islam. Ya, isbat nikah itu kan harus tanda tangan istri pertama kalau udah punya istri. Kalau nggak ada istri pertama kan nggak mungkin ada surat nikah yang kedua dari KUA, dari pengadilan agama nggak akan diputuskan. Jadi kalau memang ada yang mau masuk ke rumah tangga orang tanpa merusak, itu bukanlah sebuah kehinaan, yaitu ada tentunya dalam Islam. Boleh-boleh saja poligami kan 2, 3, 4, kalau nggak mampu 1. Tak hanya itu, Ustadz Dery Sulaiman bahkan menegaskan pandangan agama Islam terkait pernikahan, agar jangan sampai ada yang merasa terzolimi atau ada yang tersakiti. Dijelaskan pula oleh Ustadz Dery Sulaiman bahwa berpoligami dalam Islam adalah sunnah, tapi berlaku adil adalah suatu kewajiban. Dalam Islam, seorang pria tidak masalah jika ingin menikah lagi, tapi harus ada izin dan restu dari istri pertama. Tapi dalam kasus yang menimpa Inara Rusli saat ini adalah adanya aksi saling lapor polisi. Artinya, dalam rumah tangga mereka ada bara konflik yang meletupkan prahara. Karena itu, keinginan Inara Rusli yang ingin mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi terkesan terlalu terburu-buru. Pasalnya, masalah yang terjadi di antara mereka belum tuntas. Kalau merasa damai dan tenang, barulah isbat pernikahan dilakukan. Ada tuntunannya dalam Islam, nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang terzalimi, ya mampu berlaku adil. Poligami itu kan sunnah, tapi berlaku adil kan wajib. Jadi kalau orang poligami nggak adil berarti dia sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Seperti itu, yang sunnah dibuat, yang wajib tadi ditunaikan. Jadi itu sangat sederhana aja sebetulnya. Kalau memang dari awalnya niatnya baik untuk menjalin pernikahan sampai mati, tentu dengan musyawarah, dengan perencanaan yang baik, didaftarkan secara negara, seperti itu. Agama kita mengajarkan untuk berlaku adil, kan gue bilang seperti itu. Jangan zalim. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk umatku orang-orang yang merusak pernikahan.
Jadi dengan masuknya satu orang baru dalam sebuah pernikahan, kemudian pernikahan itu akhirnya berantakan, maka ini ada celaan dalam Islam, nggak boleh. Tapi kalau dengan masuknya kemudian bertambah bahagia, si suami tidak ada konflik, tidak ada masalah, nah itu kan yang salah satu amal soleh itu kan menghindari konflik. Nah kalau hari ini kan terjadi konflik, saya melaporkan ke polisi dan sebagainya. Nah ini saya nggak bisa komen apa-apa, ini sudah masuk ke jalur hukum ya, biar hukum yang menyelesaikan. Gitu. Kalau masalah sosial ya itulah sanksi sosialnya, netizen kan akan menilai sendiri. Ya kalau menurutku itu hal yang sangat terburu-buru, ini kan masih belum selesai urusannya. Diurai dulu benang satu-satu, nah, baru nanti udah waktu tenang, udah damai, udah akur, kalau mau isbat nikah silakan. Gitu. Ini kan masih konflik, masih ada laporan polisi, nah, terus dituntut buru-buru dan sebagainya, kan nggak mungkin itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.